Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya hormati rahimakumullah, puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya setia sampai insya Allah kita pun termasuk di dalamnya sampai akhir zaman. Pada season yang lalu saya sudah menyampaikan tentang indikasi atau tanda-tanda kesolehan seseorang yang bisa kita jadikan sebagai bahan potret bagi orang tua yang merindukan tentang anak-anak yang berkualitas, yang dalam Islam disebut dengan anak yang soleh. Nah, saya ulangi lagi setidak-tidaknya menurut surat Al-Imran ayat 113 sampai 114, orang soleh itu paling tidak memiliki 5 tanda. Yang pertama, orang soleh itu adalah yatluna ayatillahi ana alaili. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah pada malam hari. Yang kedua, wahum yasjudun, dan mereka itulah orang-orang yang ahli sujud, yang tegak sujudnya, tegak sholatnya. Yang ketiga adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang soleh itu punya keimanan kepada Allah dan hari akhir yang sungguh-sungguh, yang sangat kuat. Yang keempat, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu adalah yang terlibat dalam kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, anak soleh itu adalah yang wa yusari'una fil khairat. Mereka itu bersegera ketika diajak berbuat kepada yang positif, kepada yang baik, yang produktif, sehingga dia selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Dia akan selalu di depan dalam hal yang baik. Sabiqum bil khairati binillah. Nah, kalau kita mengharapkan memiliki anak, keturunan, teman, murid, santri yang memiliki 5 tanda-tanda tadi, ternyata bukan pekerjaan mudah. Bahkan kita pun yang mendidik bisa jadi belum punya sifat-sifat itu. Padahal mendidik itu pertama kali adalah keteladanan. Tidak sekedar menyebut contoh, tetapi bisa memberi contoh. Namun yang perlu kita bahas pada kali ini adalah ketika kita merindukan anak-anak yang soleh tadi, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Setidak-tidaknya yang kita perlakukan adalah mencari benihnya. Ibarat kita menginginkan tanaman yang berkualitas, tanaman yang baik. Dan dalam Al-Quran memang pribadi yang baik itu adalah seperti pohon yang baik. Silahkan nanti dibaca surat Ibrahim ayat 24-26, yang akarnya kokoh, cabangnya menjulang ke langit, dan buahnya menjanjikan setiap musim. Atau bisa dilihat pula di dalam surat Al-Fat ayat 29, prosesnya dari tunas. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin merindukan anak-anak yang soleh, murid yang soleh, santri yang soleh, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari benih-benih yang soleh, benih-benih yang berkualitas, benih yang punya nasab yang jelas dalam hal kepribadian. Makanya di dalam Al-Quran kalau kita melihat benih ini ada 4 model sebuah keluarga yang benihnya bisa menghasilkan anak soleh atau bukan. Karena terbatasnya waktu saya ingin singkat-singkat saja. Yang pertama adalah kita lihat keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti bisa dilihat dalam surat Mumtahanah ayat 4 sampai 6. Atau keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sampai nanti kita baca tentang bicara Quran bicara tentang keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan keluarga uswatun hasanah. Jadi kalau kita bicara keteladanan, uswatun hasanah di dalam Quran hanya ada 2 sosok, yakni apa? Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW tadi dalam surat Al-Ahzab 21, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam disebut dalam surat Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Maka di akhir sholat kita selalu disuruh ingat kepada 2 tokoh ini.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Ya, ketelahnya ada dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Nah, maka keluarga beliau, Nabi Ibrahim dengan istrinya adalah benih-benih yang berkualitas. Nabi Ibrahim adalah orang yang berkualitas, jelas secara pribadi. Siti Sarah juga berkualitas, Siti Hajar juga berkualitas. Nabi Muhammad adalah bapak yang berkualitas, dan Siti Khadijah juga ibu yang berkualitas. Nah, kalau yang baik ketemu yang baik, jelas nanti akan berkah, mudah untuk melahirkan anak-anak yang lebih baik. Nah, yang kedua, di dalam Al-Quran ada keluarga lain, yakni keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nanti silahkan baca di dalam surat At-Tahrim ayat 10, di mana keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut, bapaknya adalah orang yang baik, ibunya yang tidak baik. Bapaknya yang berorientasi kepada ridha Allah, ibunya justru selalu mencari ridha masyarakat dan lingkungan. Bapaknya bertindak berpedoman wahyu, ibunya bertindak berpedoman primbon dan tradisi nenek moyang. Kita lihat, ketika ada banjir bandang, maka antara bapak ibu berpisah. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau Nabi Ibrahim dan istrinya, Nabi Muhammad dan istri-istrinya, mereka adalah tujuannya sama, pedomannya sama, tindakannya sama. Itulah mereka yang tercapai dalam doa Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Untuk melahirkan pasangan hidup yang qurrata a'yun, apalagi anak-anak yang qurrata a'yun, yang soleh, maka mereka harus siap menjadi imamnya orang yang bertakwa lebih dulu, minimal imam keluarga. Nah, beda dengan Nabi Nuh dan Nabi Lut. Suaminya ingin masuk surga, tapi justru istrinya ingin masuk neraka. Ketika ada banjir bandang tadi, suaminya mengikuti wahyu naik perahu, tapi justru ibunya mengikuti masyarakat naik ke gunung. Anaknya ikut ibunya, bukan bapaknya, karena pengaruh 75% dari anak ada pada ibunya. Ibumu, baru bapakmu. Jadi ini keluarga yang tidak sehat, di mana bapaknya orang soleh, orang berkualitas, sementara ibunya bertentangan secara diametral. Anak jadi bingung, lebih dekat kepada ibunya ketimbang kepada bapaknya. Hati-hati, sekarang banyak laki-laki soleh sembarangan memilih pasangan hidup, sembarangan memilih calon ibu bagi anak-anaknya. Maka kita perlu untuk berusaha yang ideal tadi. Yang ketiga, dalam Al-Quran ada keluarga model Fir'aun. Meskipun ini bukan anak kandung, kita lihat dari Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 11. Fir'aun adalah orang-orang yang jelas, contoh orang yang jelas dimurkai Allah, dilaknat Allah sebagai tokoh tauhid yang paling besar dalam sejarah kemanusiaan setelah Namrud. Otomatis kalau orang semacam sebagai bapak pasti melahirkan benih yang jelek, benih yang buruk, bapak yang tidak bisa dijadikan sandaran bagi anaknya. Tapi justru Siti Asiyah, istrinya, ada sosok ibu yang baik, meskipun oleh Allah tidak dikaruniai anak kandung, tapi ternyata beliau bisa mendidik Musa, menyelamatkan Musa, mengarahkan Musa. Karena bapak dan ibu ini punya orientasi yang berbeda. Fir'aun berorientasi mengundang murka Allah, Siti Asiyah justru setiap langkahnya mengundang ridha Allah. Kita lihat Fir'aun selalu memusuhi Musa, tapi justru istrinya Siti Asiyah justru lebih dekat dengan Musa. Ketika Fir'aun mengusir dari istananya, justru Siti Asiyah mohon kepada Allah supaya dibuatkan surga di akhirat nanti. Di istana ada surga untuknya. Nah, oleh karena itu, yang ketiga itu. Yang keempat, di dalam Al-Quran ada keluarga model Abu Lahab. Kita lihat Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab, jelas sosok yang semuanya negatif, semuanya jelek. Bapak yang jelek, ibunya juga jelek. Nah, anak ini bisa juga menjadi anak yang luar biasa baiknya karena bisa protes kepada kedua orang tuanya. Tapi bisa jadi secara teoritis anak semacam itu juga akan mengikuti kualitas bapak ibunya. Kita lihat Abu Lahab dan istrinya sama-sama berorientasi ke neraka, sama-sama memusuhi Rasulullah SAW, sama-sama mendakwahkan tradisi nenek moyang.
sama-sama mengundang murka Allah. Ketika Abu Lahab oleh Allah dimasukkan ke neraka, justru istrinya akan membawa bahan bakarnya. Itu tanda. Oleh karena itu, dari 4 model tadi, mari kita berusaha mencarikan anak-anak kita nanti, calon anak kita, bapak yang berkualitas dan ibu yang berkualitas secara teoritis. Kalau bapaknya adalah orang soleh dan ibunya adalah orang soleh, insya Allah untuk melahirkan anak-anak soleh tidak sulit. Di samping benihnya baik, otomatis sejak dini sudah dapat lingkungan, dapat keteladanan, dapat pembiasaan sebagai orang-orang yang soleh. Maka pantas kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.